kita tidak pungkiri bahwa kita cukup ketinggalan bagaimana kita persiapan untuk penggunaan energi yang terbarukan. Dan sekarang momen ini adalah sangat pas sekali, apalagi sekarang kan Indonesia menjadi kepala G20, yang isunya itu adalah bagaimana mengatasi perubahan iklim, kan seperti itu. Dan tahun depan, tahun 2022, itu ada konferensi tingkat presiden, atau sekarang sudah ada tingkat menterinya tahun ini. Nah, itu ada di Bali. Tentu ini adalah momen yang sangat tepat juga bagaimana semestinya Indonesia ini memberikan peran penggunaan energi terbarukan ini ketika kita menjadi ketua G20. Nah, kalau kita lihat data, memang kita sangat kurang sekali dalam penggunaan energi terbarukan. Terbukti beberapa seperti tadi tenaga nuklir, masih juga banyak sebenarnya energi terbarukan yang persentasenya kecil sekali. Sebagai contoh, panas buminya di tahun 2019 ini baru 9%. Itu baru panas bumi. Kemudian belum juga ada angin, ada matahari, dan sebagainya. Padahal kita ini kan hampir setiap hari, tidak ada, ini hanya ada musim hujan dan musim panas kan. Setiap hari kita ketemu matahari. Nah, tentu sebenarnya kita cukup ketinggalan kalau lihat data tadi. Ini pertama ada negara-negara yang selama yang kita yakini, yang kita lihat itu masih semestinya lebih ekonominya lebih rendah daripada kita, seperti di daerah Bangladesh dan sebagainya, itu sudah menggunakan energi nuklir. Semestinya kita sudah bisa, apalagi penduduk kita ini adalah juga penduduk yang cukup besar, dan tentu nanti ke depan ini energi yang dibutuhkan itu akan makin besar juga. Nah, kemudian dampak juga selama ini dengan mengeksploitasi fosil seperti batu bara, kemudian gas alam, itu kan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Sehingga tepat sekali RU ini nantinya itu secepatnya untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan untuk kembali pada masalah nuklir ini kan kemarin banyak mempertanyakan juga. Kita Indonesia ini kan negara cincin emas kan, itu cukup tinggi bencananya kan begitu, ada gempa kan, banjir dan sebagainya. Nah, karena kita lihat kemarin di Jepang itu ketika kemarin ada peristiwa tsunami, ada banyak, itu kan ada kebocoran nuklir dan sebagainya. Nah, tentu ini harus dijelaskan juga kan begitu, harus dijelaskan juga safety-nya, keamanannya, apakah kita mengoptimalkan energi terbarukan nuklirnya, ataukah mengoptimalkan energi seperti tadi yang saya sampaikan tadi, panas bumi maupun energi-energi yang lain yang terbarukan. Dan memang kami yakin pemerintah saat ini kan cukup dilema, karena kita lihat kemarin kan PLN sampai ditegur kan begitu, karena dia Cina saja yang negara industri ini sudah mulai mengurangi batu bara kan begitu. Di lain pihak kita ini adalah penghasil batu bara yang cukup tinggi. Nah, ini tentu akan terjadi hal-hal yang cukup pelik nanti dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau sudah regulasinya ditetapkan, kami yakin itu harus ada keberanian daripada kita semua, sehingga nanti ini adalah kita menjadi negara yang betul-betul sebagai pelopor, walaupun kita tahu kita menghasilkan sumber energi yang lain seperti batu bara, yang tentunya ini akan terjadi banyak gesekan kan seperti itu untuk energi-energi yang selama ini kita pakai. Nah, maka dari itu ya tentu tadi sudah banyak hal yang dimasukkan, seperti bagaimana kebijakan negaranya, perlindungan negaranya, kemudian infrastruktur, dari tanggung jawab, kemudian lembaganya, kemudian yang terpenting itu adalah regulasi. Nah, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dari Komisi 7 yang sudah menyampaikan, dan tentu ini kita akan berusaha kawal, mudah-mudahan nanti ini menjadi harapan yang baik bagi lingkungan dan tentu masa depan anak cucu kita. Sekali lagi terima kasih. Tadi mohon nanti dibantu kami atau dijawab ketika kita masih negara yang bencana ini, karena banyak juga ketika kita bicara sama beberapa ini, nanti kalau bocor gimana kan begitu. Nah, karena mereka kurang paham. Nah, itu mungkin dibantu penjelasan. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Ya. Merdeka. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Ketut.
dari Jepang sendiri sebenarnya ada banyak cerita atau sejarah yang tidak tersampaikan di publik. Jadi memang sebenarnya saya bandingkan antara kasus di Jepang dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu kita kenal dengan Three Mile Island, itu salah satu kecelakaan nuklir juga, yang sifatnya sama, cuman berbedanya adalah pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya kecelakaan Fukushima ini lebih disebabkan oleh manajemen atau budaya dari orang Jepang itu sendiri yang notabene tertutup, kemudian tidak berani terbuka atau berbicara terhadap kesalahan, terutama kepada atasan, kemudian terlalu terlalu pengambilan keputusannya harus setiap level harus dilalui, jadi itu terlalu menghambat dalam pengambilan keputusan yang cepat jika terjadi kecelakaan. Sedangkan di Three Mile Island di Amerika, dengan budaya Amerika yang terbuka, pengambilan keputusan dilakukan sangat cepat sehingga tidak terjadi kecelakaan yang begitu hebat. Hanya kecelakaan di dalam reaktor saja yang bahkan tidak banyak orang yang tahu. Kemudian untuk pembangunan PLTN Fukushima sendiri kan memang itu pembangunan salah satu reaktor tertua di Jepang yang pembangunannya itu 100% dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi memang teknisi-teknisi Fukushima itu tidak banyak yang tahu secara mendalam mengenai seluk-beluk di reaktor Fukushima itu sendiri gitu. Sedangkan bagi kami mengusulkan bahwa kalau seandainya memang dilakukan pembangunan PLTN di Indonesia, maka perlu adanya transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan di saat bersamaan dengan pembangunan PLTN. Sehingga jika terjadi sesuatu kendala, maka teknisi lokal bisa melakukan antisipasi. Itu pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian Fukushima. Dan memang selama ini Fukushima di Jepang memang tidak memiliki NEPIO ya. Jadi memang semua tugas itu dalam satu organisasi seperti pemerintah yang fungsinya sebagai promosi, kemudian perusahaan nuklir itu sendiri, kemudian lembaga keamanan yang disebut NISA di Jepang itu, Nuclear Industry Safety, itu dalam satu cakupan organisasi. Jadi dikunci dalam satu grup, sehingga dimungkinkan terjadi kalau istilahnya orang jalanannya kong kali kong lah begitu Pak. Jadi itu menjadi perhatian penting dari IAEA terkait hal itu. Kemudian mengenai Indonesia sebagai Ring of Fire, sebenarnya itu nanti akan diambil tugasnya oleh NEPIO. Jadi NEPIO itu akan menentukan dengan kondisi Indonesia seperti ini, jenis reaktor apa yang cocok dibangun di Indonesia. Kemudian NEPIO juga harus memastikan biaya pembangunannya bagaimana. Karena tentunya sebenarnya untuk teknologi yang sekarang kita tidak ada masalah dengan keamanan ya. Cuman tentunya jika ingin menggunakan keamanan yang lebih bagus, tentunya harganya akan lebih mahal. Jadi semua aspek harus dinilai, dan itu yang menentukan nanti semua NEPIO, Pak. Jadi makanya NEPIO itu sangat penting untuk menilai segala aspek yang terkait dengan pembangunan PLTN. Kemudian, ya saya rasa mungkin begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin disampaikan lagi, nanti bisa selanjutnya kita diskusi. Terima kasih.